Salam literasi. Oh teman-teman, kembali lagi bersama saya Asday. Dan saya Nuras. Kita sudah bersama dengan Gun Herianto. Pak Gun, ada yang bahagia nih kayaknya. Apa tuh ya? Ada yang baru tuh. Iya. Apa nih? Saya Nuras Azari. Saya baru rilis nih buku baru. Judulnya Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer. Udah baca belum? Saya mau sudah baca. Sudah dapat duluan saya. Saya bahagia sekali. Kenapa? Karena turut menyumbangkan karya terbaru untuk Hasanah Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi sebenarnya buku ini isinya didedikasi atau dikreat untuk siapa sih Pak? Buku ini Nuras dan Azari tentu saya dedikasikan untuk mereka yang tentu punya peminatan, analis, jurnalis, akademisi, termasuk juga para praktisi politik, dan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat umum loh. Oke. Mereka misalnya ingin mengetahui perkembangan politik Indonesia kontemporer, khususnya terhubung dengan kajian komunikasi politik, perspektif akademiknya, teori, konsep, termasuk juga kasus-kasus yang real terjadi sepanjang 2018-2019. Itu bisa mungkin membaca buku ini dan tentu bukan hanya sekedar membaca, tapi juga bisa menjadi semacam input ya, pengetahuan, knowledge, termasuk juga bisa menyumbang sikap mereka dalam konteks menghadapi ragam persoalan yang terjadi di Indonesia. Baik. Seberapa penting sih Pak, kenapa mengambil judul Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer? Iya, Nuras, pertanyaan bagus banget. Jadi realitas itu kan sesuatu yang kemudian harus dimaknai. Kejadian-kejadian yang terjadi, fenomena-fenomena yang muncul, dan itu tentu saling terkait satu sama lain. Aktor, sistem, hukum ya, misalnya penyelenggaraan pemilu yang kemudian terkait dengan penyelenggara, terkait dengan undang-undang, terkait juga dengan para kandidat. Dan realitas komunikasi politik yang muncul bukan hanya di wilayah elektoral, tapi juga penyelenggaraan pemerintahan, kemudian juga pengelolaan partai politik, kemudian termasuk juga realitas di media massa dan media sosial, di mana halayak itu seringkali kemudian terlibat aktif. Bayangin aja betapa kompleksnya persoalan komunikasi, terutama komunikasi politik. Dan karena begitu kompleksnya persoalan komunikasi, maka dibutuhkan perangkat pengetahuan, knowledge, skill, sikap. Dan itu bagi saya adalah satu persenyawaan yang sangat penting. Oleh karena itu teman-teman sekalian, buku ini sebenarnya sumbangan, ya tentu sumbangan kecil ya. Dari sekian banyak peristiwa politik, saya harus mengcapture yang kemudian menarik, yang kemudian bisa dijelaskan dengan tentu otoritas bidang keilmuan saya, komunikasi politik. Nuras, kenapa kemudian perlu membukukan? Nah itu kan itu menjadi satu highlight sih. Kenapa sih penting banget dibukukan? Dan Azari punya pertanyaan menarik juga nih buat Bapak. Sebenarnya nih, mohon maaf nih, sebenarnya boleh dibocorin nggak sih sedikit isi dari buku ini sebenarnya apa? Iya, sebenarnya kalau buku ini ya terdiri dari 6 bab ya teman-teman sekalian. Bab 1 itu saya membicarakan soal realitas komunikasi politik di pemilu. Ini ragam peristiwa kontestasi elektoral dengan melibatkan banyak aktor, melibatkan banyak kejadian. Itu kan sayang kalau dibiarkan gitu aja ya. Kita harus dokumentasikan, kita analisis, dipotret seperti kita mengcapture satu hal, dan itu kemudian publik menjadi jauh lebih punya pengetahuan, bisa dinikmati, public awareness. Tapi ini waktunya dari 2018 sampai 2019. 2018 itu kemudian kenapa? Karena ini kan realitas yang baru saja kita lalui. Di bab 2 itu kita bicara soal realitas komunikasi politik di Pilpres khususnya. Jadi spesifik membahas Pilpres 2019, di mana fenomenanya itu juga banyak banget, Nuras, yang tentu harus dijelaskan. Contoh aja misalnya soal memaknai kemenangan Jokowi Maruf Amin misalnya, dan itu kan banyak hal yang kemudian kita bisa bicarakan. Kemudian di bab 3 itu bicara realitas komunikasi politik dalam kampanye. Kampanye adalah pesan komunikasi sekaligus ada tindakan komunikasi yang berupaya untuk mengakhiri lingkungan politik ya. Dan proses mengakhiri lingkungan politik melalui kampanye itu tentu menarik sekali dijelaskan dari perspektif komunikasi politik. Ada teknik, ada strategi, ada treatment yang tentu berbeda-beda. Kemudian bab 4
bicara realitas komunikasi politik di pemerintahan. Nuras kan mungkin sehari-hari juga bersentuhan kan ya, dengan pemerintahan, ya kan? Nah, realitas komunikasi politik pemerintahan itu juga banyak sekali fenomena yang harus dijelaskan. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mendeskripsikannya di bab 4 ya. Bab 5 tahu nggak bahas apa? Bab 5 belum tahu juga kalau bab 5. Tahu, Nuras? Belum pernah baca ya? Iya. Saya kasih bocoran ya untuk teman-teman pembaca. Spesial ya, Pak. Ya, realitas komunikasi politik di partai politik. Waduh. Bayangin aja partai ya, Pak, ya? kita tuh highly fragmented multi-party system. Jadi multi partai yang terfragmentasi sedemikian rupa masuk kategori multi partai ekstrim. Dan karena partai-partai eksistensinya di Indonesia banyak banget, saya mencoba untuk menelisik, mendeskripsikan, mencoba untuk melakukan telaah, dan salah satu kemudian hasil telaah itu saya masukkan di dalam bab 5 tentang realitas komunikasi politik partai politik. Nah, yang terakhir pengen tahu ini semuanya dikasih tahu ya Pak babnya ya. Dan kita untuk teman-teman netizen itu apa sih yang sehingga kita kasih tahu, kita kasih tahu lah. Kayaknya yang terakhir milenial banget nih Pak. Nah, yang terakhir benar. Ini tentu ada hubungannya dengan banyaknya milenial yang terlibat di sini. Makanya kemudian saya ngangkat realitas komunikasi politik di media massa dan media sosial. Tahu dong. Siapa milenial nggak mungkin nggak punya media sosial. Di situ fenomenanya juga luar biasa. Benar nggak? Nuras kan menggunakan IG, IG, menggunakan Twitter, iya kan, menggunakan Facebook. Lihat dong betapa masifnya perbincangan politik di internet. Benar nggak? Benar banget. Sehari aja hampir tiap hari tuh posting kan. Nah, hal itu tentu bukan cuma fenomena harian. Sebenarnya banyak teori konsep komunikasi politik yang bisa menjelaskan hal itu. Nah, contoh misalnya ruang politik digital. Ini salah satu sub di bab 6. Ruang politik digital menjelaskan new public sphere yang kemudian muncul, berkembang, sekaligus sebenarnya dinamikanya yang bisa membuat politik kita menjadi jauh lebih menarik untuk dimaknai, terlebih di sekarang di era 4.0. Gitu. Berarti yang Azari tangkap nih Pak ya, sebelum kita nanti di keputusan terakhir, sebetulnya buku realitas ini sangat bersentuhan, potretnya sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya Pak. Sangat, karena memang saya mencoba untuk ini bukan satu buku yang seperti buku ajar. Ini sebenarnya lebih ke studi kasus. Jadi ragam kasus mencoba untuk dideskripsikan, dianalisis, semacam pendokumentasian lah lebih tepatnya teman-teman sekalian ya. Saya mencoba untuk mendokumentasikan sejumlah kasus dan menelaahnya dari perspektif komunikasi politik supaya kemudian begini, dan peristiwa politik itu peristiwa yang sering kali berulang. Meskipun aktor dan mungkin tempat atau waktunya bisa berbeda, tetapi polanya sama. Ini yang disebut dengan proses pengulangan dalam konteks perilaku politik. Termasuk misalnya varian pesan dan tindakan komunikasi bisa kemudian memiliki pola yang sama. Nah, itulah letak kenapa buku realitas komunikasi politik ini penting didedikasikan sebagai semacam suar, semacam interpretasi yang didokumentasikan, skriptamanen perbapolan. Apa yang ditulis abadi, yang diucapkan cepat hilang. Gitu. Luar biasa. Kompleks banget ya As ya. Seru banget sih. Seru banget. Jadi rugi banget kalau nggak beli nih teman-teman. Buat teman-teman sekedar informasi aja, buat buku ini sebenarnya sudah beredar sejak tanggal 7 Maret kemarin, sebelum video ini dibuat sebenarnya sudah ada di toko-toko buku. Jadi buat teman-teman langsung aja cus OTW ke toko buku kesayangan kalian, cari di bagian politik ya Pak ya tentunya. Pasti langsung ketemu, atau bisa juga bisa order via online. Jadi nggak perlu ragu-ragu kalau misalnya mager ya bisa pesan via online ya Pak ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar politik, komunikasi politik, kita akan bahas secara sederhana. Jangan ragu untuk di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk BBB berpikir, bergerak, bermanfaat. Salam literasi. Sampai jumpa.